Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Khairunisa dengan NIM 6323023 dari kelas 634A31. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya dengan mata kuliah Matematika Ekonomi. Tugas akhir saya pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Tugas saya yaitu menganalisis data dan langkah perhitungan. Analisis data dalam matematika ekonomi secara ringkas adalah proses mengolah dan menafsirkan data kuantitatif untuk memahami hubungan antar variabel ekonomi, memprediksi perubahan, dan membantu pengambilan keputusan. Di sini, untuk soal yang pertama, yaitu fungsi penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P pangkat 2 sama dengan 80 ditambah QS. Tentukan elastisitas penawaran pada saat harga Rp4 per unit. Bagaimana sifat elastisitas penawaran tersebut? Analisalah. Jadi, diketahui fungsi penawaran P pangkat 2 sama dengan 80 ditambah QS, harga sama dengan Rp4 per unit. Yang pertama, kita hitung QS pada P sama dengan 4. Substitusi P sama dengan 4 ke persamaan 4 pangkat 2 sama dengan 80 ditambah QS. 4 pangkat 2 hasilnya 16 sama dengan 80 ditambah QS. QS sama dengan 16 dikurang 80 sama dengan minus 64. Nilai negatif ini secara ekonomi berarti pada harga Rp4 penawaran belum ada. Selanjutnya, rumus elastisitas penawaran titik. ES sama dengan DQS per DP dikali P per QS. Selanjutnya, turunkan fungsi penawaran dari P pangkat 2 sama dengan 80 ditambah QS. Turunkan terhadap P. 2P sama dengan DQS per DP. Jadi, DQS per DP sama dengan 2P. Kemudian kita substitusi nilai ES sama dengan buka kurung 2P tutup kurung dikali P per QS. ES sama dengan buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung dikali 4 per minus 64. ES sama dengan 8 dikali 4 per minus 64. ES sama dengan 8 dikali buka kurung minus 0,0625 tutup kurung ES sama dengan minus 0,5. Jadi, analisis pada soal yang pertama atau soal ke-1 adalah pada harga Rp4 per unit, elastisitas penawaran adalah 0,5 atau bisa dibilang inelastis. Artinya, produsen kurang responsif terhadap perubahan harga di titik ini. Bahkan, penawaran secara real belum terjadi. Selanjutnya, pada soal nomor 2 diketahui MR suatu perusahaan adalah 15Q pangkat 2 ditambah 10Q dikurang 5. Tentukan penerimaan totalnya TR jika C sama dengan 0. Jadi diketahui MR itu marginal revenue. MR sama dengan 15Q pangkat 2 ditambah 10Q dikurang 5. Hubungan umum antara MR dan TR, MR sama dengan D buka kurung TR tutup kurung D tutup kurung per DQ. Konstanta C sama dengan 0, artinya saat integrasi tidak ada konstanta tambahan. Selanjutnya, integrasi MR untuk mendapatkan TR. TR sama dengan integral MR DQ. TR sama dengan integral buka kurung 15Q pangkat 2 ditambah 10Q dikurang 5 tutup kurung DQ. TR sama dengan 15 dikali 3 dikali Q pangkat 3 per 3 ditambah 10 dikali Q pangkat 2 per 2 dikurang 5Q ditambah C. TR sama dengan 5Q pangkat 3 ditambah 5Q pangkat 2 dikurang 5Q ditambah C. Selanjutnya, substitusi C sama dengan 0. TR sama dengan 5Q pangkat 3 ditambah 5Q pangkat 2 dikurang 5Q. Jawabannya adalah 5Q pangkat 3 ditambah 5Q pangkat 2 dikurang 5Q. Selanjutnya, pada soal nomor 3, jika fungsi permintaan suatu barang PD sama dengan 38 dikurang Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 10Q ditambah 5, berapakah surplus Nona Ekam sebagai konsumen cabai rawit? Analisis dan grafik. Langkah pertama, yaitu kita samakan fungsi permintaan dan penawaran. 38 dikurang Q sama dengan 10Q ditambah 5. Gabungkan.
Suku Q 38 dikurang 5 ditambah 10 Q ditambah Q. 38 dikurang 5 kita sederhanakan, jadinya 33. 10 Q ditambah Q sama dengan 11. Kemudian hitung kuantitas equilibrium atau QE. QE sama dengan 33 per 11 atau dibagi 11 hasilnya 3. 33 itu hasil dari yang kita sederhanakan, 11 pun juga. Substitusikan QE ke salah satu fungsi untuk mendapatkan harga equilibrium atau PE. PE sama dengan 38 yang kita dapatkan dari gabungan suku Q, kita kurangkan dengan 3 atau yang kita dapat dari kuantitas equilibrium atau QE. 38 dikurang 3 hasilnya 35. Selanjutnya langkah kedua, harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen terjadi saat Q sama dengan 0 pada fungsi permintaan. Substitusikan Q sama dengan 0 ke fungsi permintaan. P maksimal sama dengan 38 dikurang 0 sama dengan 38. Kemudian langkah ketiga, surplus konsumen adalah area segitiga dengan alas QE dan tinggi P maksimal dikurang PE hitung tinggi segitiga. 38 dikurang 35 hasilnya 3. Hitung surplus konsumen 1/2 dikali QE dikali buka kurung P maksimal dikurang PE tutup kurung sama dengan 1/2 dikali 3 dikali sama dengan 9/2 sama hasilnya 4,5. Jadi analisis untuk soal nomor 3 ini, Nona Eka memperoleh surplus sebesar Rp4,5 karena Nona Eka dapat membeli cabai rawit dengan harga kurang lebih Rp3,5. Padahal Nona Eka mampu membayar lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Pada soal nomor 3 ini, kita memiliki grafik yang bisa kita lihat secara bersama. Selanjutnya pada soal nomor 4, bila diketahui fungsi penawaran PS sama dengan 4Q ditambah 1 dan fungsi permintaan PD sama dengan 16 dikurang Q, carilah surplus PT Insan sebagai produsen dengan 2 cara. Analisis dan gambarkan grafik. Yang pertama, titik equilibrium. Permintaan atau PD sama dengan 16 dikurang Q. Penawaran atau PS sama dengan 4Q ditambah 1. Setara 16 dikurang Q sama dengan 4Q ditambah 1 sama dengan 15 sama dengan 5Q sama dengan Q sama dengan 3. Harga equilibrium P sama dengan 16 dikurang 3 hasilnya 13. Selanjutnya, produser surplus. Cara yang pertama, atau geometris luas segitiga. Titik potong penawaran di Q sama dengan 0 adalah PS atau 0 sama dengan 1. PS dikurang 1/2 buka kurung P dikurang PS buka kurung 0 tutup kurung dikali Q sama dengan 1/2 buka kurung 13 dikurang 1 tutup kurung dikali 3 hasilnya 18. Cara yang kedua, atau integral divisi area. PS sama dengan integral 03 buka kurung P dikurang PS buka kurung Q tutup kurung DQ sama dengan integral 03 buka kurung 13 dikurang buka kurung 4Q ditambah 1 tutup kurung DQ sama dengan integral 03 buka kurung 12 dikurang 4Q tutup kurung DQ sama dengan 18. Kedua cara memberikan produser surplus sama dengan 18 atau satuan harga. Jadi, pada analisa soal nomor 4 ini, nilai 18 menunjukkan kelebihan penerimaan yang didapat produsen PT Insan. Mereka menerima harga pasar 13 untuk setiap unit, sedangkan beberapa unit bisa diproduksi dengan biaya marginal atau tersirat oleh kurva penawaran yang lebih rendah. Selisihnya diakumulasi sebagai surplus produsen. Dan di soal nomor 4 ini, kita juga punya grafik, bisa kita lihat keseimbangan pasar dan produser surplus atau PT Insan. Permintaan P sama dengan 16 dikurang Q, penawaran sama dengan P sama dengan 40 ditambah 1. Jadi pada kesimpulan presentasi saya, analisis ini menunjukkan bagaimana konsep matematika ekonomi digunakan untuk mengukur respon produsen terhadap harga, menghitung total penerimaan, serta mengukur keuntungan relatif bagi konsumen dan produsen melalui surplus pasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.